Alibaba ngalahin Amazon. Wow, simak videonya. Oke, jadi gini, aku habis baca bahwasanya Alibaba itu menjadi e-commerce terbesar di dunia. Wow, memang udah dari dulu sih mereka ngerintis. Tapi yang di video kali ini kita bakal ngupas kenapa sih bisa Alibaba menjadi e-commerce terbesar ya? Dan bahkan menjadi primadona di negaranya dan di dunia sekarang saat ini dengan konsep B2B dan B2C-nya. Oke, kita bakal ngupas tuntas elemen-elemen dari strategi-strategi mereka. Yang pertama, Alibaba punya UI dan UX design itu sangat friendly untuk customer. Mulai dari tata letak halaman yang mudah, ada pilihan produk ataupun manufakturnya langsung. Di sebelah kiri ada tertulis My Market, yakni jenis barang yang tersedia gitu. Jadi kita bisa tahu gitu, barang apa yang sedang tersedia, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Ada kolom search juga yang langsung nampak gitu di bagian atas. Lalu ada 3 sub button, yang saya bilang sub button ya, yang bertuliskan request, yang dimana kita bisa ngetik atau minta penawaran berdasarkan keinginan kita gitu, yang nantinya bakal dimatchingkan dengan yang available produk gitu. Lalu ada kolom ready to ship dan pilihan logistiknya. Jadi ini sangat memudahkan kita. Ya memang sih untuk standar e-commerce internasional itu memang wajib ada pilihan logistik dan ready to ship, yang sehingga memudahkan customer internasional atau global. Lalu barang rekomendasi juga ada di situ. Jadi memang sangat mudah gitu. Mulai dari UI UX itu semua sudah sangat diperhatikan oleh Alibaba. Lalu kalau ingin membeli produk atau pencarian produk itu juga sangat mudah, serius. Ini bukan over over apa ya, overreaction atau dan lain sebagainya gitu kan. Memang sangat mudah, bahkan direkomendasikan gitu kan, bahkan bisa dibilang yang masih saya pikirkan juga udah ada. Mungkin itu karena perilaku orang seperti itu ya. Lalu ditambahin, kalau kita ingin membeli sebuah barang, kita bisa nambahin ke keranjang dulu, atau bisa kita chat dulu sellernya atau hubungin sellernya, atau langsung order juga bisa. Dan di sebelah kanan juga ada tersedia tertera di situ mulai harga berapa shippingnya atau pengirimannya. Jadi sangat memudahkan lah gitu. Terus ada rekomendasi produk, oke, itu tadi udah. Filter produk, mulai dari harga, sertifikasi, berdasarkan manajemen juga ada kan, luar biasa. Dari manufakturnya, dari negara mana sellernya, dan lain sebagainya. Kalian harus coba langsung sih kali ini supaya nggak misinformasi. Lalu jujur untuk informasi produk, Alibaba sangat keren. Oke, kita ulangi kembali. Spesifikasi produk, metode pembayaran, minimum order, kapan bisa dikirim, company profile atau seller yang seperti saya bilang tadi. Bayar review juga ada. Size chart untuk kalau pakaian dan lain sebagainya yang membutuhkan ukuran. Purchase detail, wajar sih. Karena e-commerce marketplace ini internasional punya bro. Makanya dia bisa jadi e-commerce terbesar di dunia. Lu harus nyoba sih. Karena aku udah ngerasain experience yang luar biasa. Lalu kita kembali ke pencarian. Pencariannya sendiri sangat akurat dan websitenya juga ringan gitu ya, bisa dibilang sangat responsif, akurat. Bahkan fitur pembantunya juga banyak, kayak kategori supplier, eh, rekomendasi hasil pencarian yang misalnya kita udah ketik duluan gitu kan, langsung muncul tuh rekomendasi. Supplier yang terverify juga langsung muncul setelah kita ketik gitu kan, kita search langsung muncul tuh produk yang kita inginkan dan supplier mana yang terverify untuk memenuhi kebutuhan kita. Terus ada minimal ordernya, itu untuk filter ya. Dari mana suppliernya, seperti yang saya bilang tadi, manajemen certify-nya, produk certify-nya, dan bisa dicari berdasarkan spek yang kayak material waterproof misalnya, itu kalau mau beli TWS. Wow, luar biasa bro. Kalian harus coba sih, sekali lagi kalian harus coba. Lalu untuk pilihan pengirimannya, Alibaba juga sangat bisa dibilang beragam gitu ya, namanya internasional. Jadi kerjasama dengan banyak logistik dan lain sebagainya. Banyak pilihan, termasuk pengiriman udara.
laut, ekspres, dan lain sebagainya. Dan pilihan pengiriman ini juga bervariasi tergantung produk, tergantung berat, dan tergantung dimensinya bagaimana. Ya mungkin kita juga udah tahu ya, di Indonesia kan juga begitu. Dan pilihan logistik dari shipping, estimasi waktunya juga bervariasi. Jadi kita nggak bisa nentuin sih. Karena ini internasional mungkin jauh lebih lama gitu kan. Wajar. Dan ini sangat bisa diacungi jempol. Wajar sih mereka bisa jadi e-commerce terbesar di dunia. Tapi kalian pasti masih nanya ya, e-commerce terbesar nomor berapa sih Alibaba? Kenapa saya bilang ngalahin Amazon? Berpotensi ngalahin Amazon. Kalau mereka betul meneruskan eksistensi mereka dengan inovasi-inovasi baru, termasuk dari fiturnya dan kemudahan untuk penggunanya. Oh iya, untuk pelacakannya ya, mungkin banyak yang nanya, bang gimana nih kalau misalnya barangnya lagi dikirim kita nggak tahu tuh gimana. Itu sama seperti e-commerce lainnya, saya udah cek juga bahwasanya mereka bakal ngasih nomor pelacakan. Jadi setelah barang itu sudah terverify untuk dikirim, udah siap dikirim, itu bakal ada nomor pelacakan seperti Shopee dan lain sebagainya gitu. Bahkan setahu saya Alibaba ini kan salah satu role modelnya para e-commerce yang ada sekarang ini gitu kan, kayak Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita, itu tadi yang saya bilang, kalau kita masih was-was gitu kan, kita bisa chat sellernya langsung, kontak sellernya langsung. Bahkan ada customer service-nya gitu yang siap melayani kita gitu. Jadi nggak usah takut bro, ini e-commerce internasional. Kalau mereka gagal dalam meluncurkan atau menjadi services terbaik untuk kelas e-commerce internasional, mereka nggak bakal sebesar ini bro. Kalaupun ada kesalahan itu menjadi pelajaran sehingga mereka bisa sehebat ini sekarang. Lalu untuk kayak fitur produk unggulan gitu kan, di halaman utama juga ada gitu. Produk-produk yang relevan yang seperti yang udah kita cari gitu kan. Biasanya dipilih berdasarkan popularitas. Misalnya untuk produk unggulan yang tunjukin di home gitu kan, tata letaknya tuh di beranda, itu biasanya berdasarkan popularitas, berdasarkan pencarian yang paling banyak gitu sih. Algoritmanya juga sudah sangat baik gitu kan, sesuai dengan perilaku pelanggan gitu, data pengguna dan lain sebagainya. Dan juga Alibaba mempunyai program loyalitas, ya subscription gitulah, ada buyer protection dan lain sebagainya. Itu memang wajib sih, namanya juga e-commerce internasional gitu ya. Promosi khusus sama seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Alibaba juga seperti itu bro. Kayak misalnya 11-11 untuk Global Shopping Festival. Jadi untuk customer global gitu kan. Mereka ngadain 11-11 gitu. Misalnya tanggal 11 bulan 11. Saya di setahun segini atau setiap tahunnya gitu. Lalu untuk konten pemasaran, Alibaba ya ngirim artikel. Kalau kita misalnya udah daftar gitu kan, mungkin mereka ngirim letter lewat email kita gitu kan mungkin ya. Dan juga ya bisa dibilang mereka nggak perlu pemasaran yang hebat sih ya, nggak perlu product knowledge lagi gitu kan, membranding lagi karena sudah tertanam di pikiran sih, tinggal mereka mensustain itu gitu. Itu sih makanya wajar mereka e-commerce terbesar nomor, wah kebuka deh nomor 2. Oke, kita beralih ke pengalaman pribadi. Oke, ini pengalaman pribadi saya. Untuk keamanan, menurut saya cukup aman sih ya, setelah saya baca-baca artikel. Cut. Oke, sorry. Oke, untuk pengalaman pribadi saya, untuk kecepatan websitenya sendiri sangat responsif untuk website di laptop ya. Jujur saya masih gunain di laptop karena saya memang lebih suka karena dia berbentuk website. Sangat ringan, responsif. Bahkan saya setelah buka tab lain, saya diamkan lama itu biasanya kan kadang kita nge-lag kan kalau buka website lagi. Itu sangat cepat, responsif. Sangat terintegrasi dengan jaringan internet yang kita pakai. Artinya memang websitenya nggak abal-abal gitu bro. Emang e-commerce internasional terbesar bro, nomor 2 bro. Setelah Amazon, wajar sih. Gila cuy. Kalau sertifikat keamanan cyber gak usah kita raguin lah ya. Kalau mereka nggak aman ya nggak bakal jadi e-commerce terbesar nomor 2 cuy. Ya seperti
Enkripsi data itu udah pasti ya, penggunaan protokol keamanan seperti SSL, Secure Sockets Layer itu pasti, atau TLS, sorry, Transport Layer Security itu pasti bro, nggak mungkin enggak, kalau nggak mereka bisa dipijak-pijak sama kompetitor bro. Dan data selama transfer juga aman, mereka klaim mereka juga pakai General Data Protection Regulation, itu pasti, apalagi di Uni Eropa. Oke, berdasarkan laporan dari Mr. Jack Ma, sang founder dan owner lah kita bilang, mereka Alibaba itu 300 juta kali dihacker setiap harinya. Wow, kan itu luar biasa, menandakan bahwasanya ini e-commerce memang primadonanya gitu, sampai hacker kok sampai 300 juta kali bro per hari, kan gila-gilaan. Kita nggak tahu sih itu dari kompetitor, persaingan bisnis biasa lah, atau memang ya udah ngebet banget tuh pengen barang yang ada di Alibaba gitu kan. Ya kalau kita pribadi ya, kalau udah ngeliat begitu berarti kan dia ibarat orang yang sedang jatuh cinta, yang ngejarnya luar biasa gitu, sampai hacker 300 juta kali bro, dengan fitur yang lengkap, sangat ramah ke pengguna. Jadi mungkin golongan tua pun juga sangat mudah kalau misalnya ingin belanja online gitu, dengan konsep B2B dan B2C. Oke, for your information, Alibaba.com adalah B2B, jadi mereka lebih khususkan ini ke B2B. Kalau untuk B2C-nya mereka ada di aliexpress.com. Jadi perubahannya atau perbedaannya sangat signifikan. Untuk Alibaba itu harganya sangat murah dengan pembelian secara grosir, sedangkan di AliExpress itu lebih ke eceran. Ya kesimpulannya lu harus coba sih. Lu harus coba bro, karena juga banyak peluang bisnis di situ dengan harga yang murah, friendly dan lain sebagainya. Ya asal kita juga punya analisis dan informasi yang kuat gitu kan, apa yang ingin kita cari di situ dan bagaimana keamanan di sana. Lo harus coba sih supaya nggak misinformation. Sekian, terima kasih.